Baik, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya Firlian Anugrahanturu kembali untuk membahas tentang topik bahasan yang ada di sesi 9 ini. Di sesi 9 ini terdapat 2 jurnal yang harus saya review. Kemudian saya sampaikan pendapat-pendapat saya mengenai ada 3 pertanyaan yang ada terhadap di sesi ini. Nah, di sesi 9 ini, diskusi 9 ini yang pertama itu ada jurnal yang berjudul Recent Trend in Measure to Correct Education Degree in OECD Context Application of Text Meaning Method. Nah, di dalam jurnal ini itu tentu saja terhadap saya disuruh menganalisa dan saya diminta untuk apakah masalah pendidikan di negara maju dan dalam artikel ini itu dirasakan terhadap lingkungan saya. Nah, jika iya itu saya disuruh memberikan apakah persamaan dan perbedaannya, dan jika tidak dan apa yang saya rasakan. Nah, jelaskan alasannya. Dan seperti yang saya ingin sampaikan bahwa tentu saja hal ini saya rasakan di lingkungan saya, dan berdasarkan artikel ini yang telah saya baca itu masalah pendidikan di negara maju seperti ketimpangan pendidikan, akses tidak merata, dan tantangan dalam mencapai keseimbangan antara keunggulan dan keadilan juga sangat relevan dan mungkin saya rasakan di lingkungan sekolah saya yang berada di SDK Sudarso ini yang di Kecamatan Kertosono. Dan jawabannya adalah ya, tentu saja saya rasakan. Nah, dan kemudian kita sekarang bahas apa saja persamaan dan perbedaannya. Nah, persamaannya yaitu ada di ketimpangan akses dalam kualitas. Nah, itu yang jelas itu tidak perlu kita sampaikan terlalu dalam, semuanya berarti sudah tahu bagaimana struktur dan bagaimana akses kualitas yang ada di negara kita tercinta ini. Sama seperti yang disebutkan dalam artikel tentang negara maju di lingkungan sekolah, mungkin juga mengalami ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan antara siswa, antara latar belakang ekonomi yang berbeda. Jadi banyaknya keragaman yang ada terjadi di lingkungan saya ini. Kemudian ada pengaruh latar belakang sosial ekonomi. Artikel menyebutkan bahwa latar belakang sosial ekonomi orang tua sangat berpengaruh terhadap pencapaian akademik siswa. Di sekolah saya tentu saja terhadap anak-anak yang seperti itu, yang mana mereka yang mampu itu dapat privilege untuk belajar lebih dan juga mendapatkan nutrisi yang baik, dan ada juga yang ekonominya kurang mampu, ya membuat mereka tidak punya privilege itu. Tapi sebaliknya juga terdapat anak yang ekonominya kurang mampu tapi dia cerdas. Tidak sedikit yang seperti itu. Nah, perbedaannya yaitu ada di skala dan penyebab. Di negara maju, ketimpangan seringkali disebabkan oleh kebijakan yang kurang efektif, sistem peningkatan sekolah, atau disparitas sosial yang luas. Di lingkungan sekolah saya saat ini itu termasuk di kecamatan saya di Kertosono Nganjuk ini, itu akses pendidikan yang masih tidak merata secara geografis, sumber daya yang terbatas, dan kendala infrastruktur yang seringkali lebih menjadi penyebab utama, terutama media dan juga ya hal-hal yang secara teknis harusnya ada dan saat ini tidak ada. Fokus kebijakan dan intervensi. Negara maju umumnya memiliki kebijakan yang lebih terstruktur dan formal untuk mengatasi ketimpangan tersebut, seperti reformasi program dukungan universitas, legislasi, dan perlindungan bagi kelompok tertentu di sekolah lokal. Upaya yang diberikan mungkin lebih sifat lokal dan selalu fasilitas kebijakan secara nasional secara langsung mempengaruhi. Nah, alasannya mengapa berbeda atau sama, yaitu konteksnya sosial ekonomi, perbedaan tingkat pembangunan infrastruktur pendidikan, kebijakan nasional penyebabnya, dan masih banyak lagi. Ketersediaan sumber daya di negara maju, sumber daya pendidikan biasanya lebih banyak dan merata, dan tentu saja lebih sejahtera. Jadi mereka benar-benar sungguh-sungguh dalam menanggapi pekerjaan mereka, sehingga tantangan yang dihadapi lebih nyata dan membutuhkan solusi yang berbeda-beda. Kemudian poin kedua itu saya disuruh memaparkan bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut
dan saya sudah mengaitkannya dengan modul 7 pada BMP MPDR 5302. Nah, jadi bisa saya sampaikan bahwa berdasarkan artikel tersebut, negara-negara OECD menghadapi berbagai masalah ketimpangan pendidikan yang kompleks dan mereka mencoba mengatasi melalui berbagai kebijakan dan program yang terstruktur dan sistematis. Artikel tersebut memaparkan bahwa OECD mengidentifikasi 5 kategori utama kebijakan untuk mengatasi ketimpangan tersebut, yaitu ketimpangan di sekolah dasar, kemudian ada reformasi pendidikan dukungan universitas, dan juga pengakuan keberagaman migran. Ada legislasi terkait pengukuran ketimpangan pendidikan dan perlindungan bagi perempuan di pasar tenaga kerja. Nah, jadi artikel tersebut itu menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan ini dilakukan secara holistik dan terintegrasi sebagai upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil sekaligus mempertahankan kualitas dan keunggulan pendidikan secara bersamaan. Apa kaitannya dengan yang ada di modul? Nah, di modul mungkin hampir sama, dan di modul itu diterapkan jadi itu sama-sama membahas tentang mengatasi ketimpangan dan pencapaian pendidikan yang tidak merata, terutama dari analisis kontekstual, kebijakan afirmatif, dan reformasi sistem, peran legislatif regulasi. Jadi keterkaitan utama adalah bahwa baik artikel maupun modul itu menyoroti pentingnya kebijakan dalam berbasis bukti, terintegrasi, dan mampu menyesuaikan kondisi lokal maupun nasional yang mengurangi ketimpangan pendidikan. Nah, baik, kita lanjut ke poin berikutnya. Yang terakhir itu adalah saya suruh menguraikan dari artikel 9.2 dan terutama berkaitan dengan kurikulum yang mereka implementasikan dan hasil pencapaian yang tinggi dalam skor PISA. Nah, jadi sistem pendidikan di Jepang itu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan politik. Nah, yang tercermin dalam kurikulum dan pengolahan sistem pendidikan mereka, kurikulum nasional dikenal sebagai course of study, mengalami revisi signifikan pada tahun 2008 sampai 2009 sebagai respon terhadap penurunan peningkatan PISA dan dengan tujuan peningkatan kemampuan siswa dalam bidang membaca, matematika, dan sains yang merupakan fokus utama dari PISA. Jadi revisi ini menekankan pentingnya pengembangan kompetensi kunci relevan untuk bersaing di tingkat internasional seperti kemampuan berpikir kritis, membuat keputusan, dan mengungkapkan pendapat. Di kurikulumnya terstruktur untuk menanamkan ruang lingkup dan isi pembelajaran yang jelas, baik yang bersifat disipliner maupun integrasi lintas disiplin yang mengakomodasi jalur vokasional. Selain itu, pemerintah Jepang sangat memperhatikan aspek kualitas pengajaran dan pengembangan kompetensi siswa yang mencakup kesiapan akademik dan kepercayaan diri mereka. Hasil dari strategi ini terlihat dari peningkatan tajam hasil PISA Jepang yang sebelumnya menurun pada tahun 2000 sampai 2006, kemudian melesat menjadi salah satu yang tertinggi di dunia pada tahun 2012. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa reformasi kurikulum dan penekanan pada penguatan kompetensi kunci berperan besar dalam mempersiapkan siswa secara global dan meningkatkan peringkat nasional mereka dalam peningkatan internasional. Sistem pendidikan Jepang dan terpusat dan terorganisasi dengan baik serta fokus untuk membangun kompetensi siswa merupakan faktor utama keberhasilan ini. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa sistem pendidikan Jepang menyadari pentingnya penyesuaian terhadap kontribusi global dan hasil PISA, sehingga mereka melakukan revisi kurikulum secara menyeluruh dengan fokus pada penguatan kompetensi siswa, pendekatan yang terbukti efektif, dan meningkatkan kualitas pendidikan yang meningkat internasional mereka, serta mempersiapkan generasi muda untuk bersaing dalam komunitas global. Nah, jadi itu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya.